Oke guys, nah kita mulai guys. Jadi di sini ada fasilitas pencarian data ya. Fasilitas pencarian data ini bisa kita terapkan di sini di petugas form. Ini kita copy, ini kita pastai. Ya. Kita pastai. Kenapa dia sembunyi? Ctrl X, baru arahkan ke sini, baru Ctrl V. Nah, pastikan masuk di dalam frame-nya dulu, baru bisa ngeklik seperti ini. Bisa ngikutin? Kalau copy paste otomatis ini namanya pelanggan cari. Ini coding tersendiri, petugas cari. Nanti petugas cari ini rumusnya adalah, kalau yang di sini kita, ini blank form ya. Ini aja kita ganti ya. Pencarian data ya. Ini namanya petugas cari form. Terserah kamu apa namanya, yang penting kamu bahagia. Oke, di sini. Kemudian di sini kita pakai, kalau di sini kita lihat dulu, mana tadi? Cari pelanggan, mana tadi ya? Ini ya. Dia di tabel pelanggan. Kalau di form pelanggan, mana form pelanggan? Ini ya. Apa tadi? Trans apa tadi? Ini ya. Oh. Ini ketika double klik ini muncul cari pelanggan Rias titik show. Oke? Cari pelanggan Rias titik show dengan kondisi formnya tidak ditutup, tidak di-onload di belakangnya. Paham maksudnya? Ketika ini tag ininya masih tidak tertutup ya. Nah, ini yang dibuka, cari pelanggan Rias. Nah, ini kagak bisa di-close kecuali dipilih begini. Oke, kembali ke sini, langsung kita stop. Oke, cari pelanggan Rias. Ini namanya pelanggan Rias. Dia terdiri atas nih, sebuah user form blank sama sebuah list box, namanya tabel pelanggan. Di tabel pelanggan ini, ketika dia ini kita lihat rumusnya di dalam, kita buka debug, ya kan? Ini rumusnya. User form initialized on error resume next. Resume next ini kalau salah lanjutkan aja, nggak usah muncul warning begitu. Jadi ini maksudnya on error resume next. Kemudian tabel pelanggan Rosos ini mengambil data dari tabel pelanggan. Terus ini query close ini maksudnya tidak bisa di close ya. Kamu sudah dapat kalau ini? Belum? Oke deh kalau belum. Nah, on error gutu salah with transaksi layanan ID pelanggan titik teks. Transaksi layanan apa transaksi layanan? Yang mana? Ini ya, nama formnya transaksi layanan. Oke. Sekarang bagaimana ini kita terapkan, kita copy, baru kita masukkan di petugas cari form, double klik ini ya. Terus kita pastekan di sini dulu, tapi kondisinya kita matikan. Biar kamu paham maksudnya ya. Kok ada suara burung pipit? Oke. Mana lagi tadi? Ini prepared soup and soup, prepared soup and soup. Kemudian prepared soup-nya ada 3 ya. Nah, sekarang kita bikin sebuah list box, namanya tabel apa di sini? Petugas. Bikin sebuah list box namanya tabel petugas. Ini dia. Oke. Kita ganti namanya tabel petugas. Oke. Kemudian di sini di tabel petugas, kolom headnya kita kasih true. Bisa? Jumlah kolomnya ada berapa? Kolom countnya
Tabel petugas ada berapa, Pak Le? Ada berapa, Pak Le? Kita buka ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. Lanjut. Jadi kolom count-nya 7. Jumlah kolomnya tuh 7. Kolom width biasanya ini lebih pada lebar kolom. Misalnya 24, 25, jadi nanti ke sini. Pokoknya ada 7 kolom nih. Bisa 240, ya kan, jadi lebar, selebar badanmu. Nah, jadi kita nggak usah. Secara umum begini ya. Ini nyeting-nyetingnya. Terus di tabel petugas, di double klik, ini dia rumusnya. Tabel petugas, klik ya. Ini kita ganti double klik. Jadi ketika double klik baru masuk rumusnya. Paham? Paham apa kada? Paham kan kada? Sudah. Kalau tidak paham kuulang. Yang pertama adalah abaikan ini dulu. Abaikan ini dulu. Ya. Di sini kan kemarin kasusnya Kombobok Rosos penduduk B sampai sheet penduduk ya. Nah, ini mencari data penduduk. Kalau ini kita matikan dulu. Nah, Rosos ya, kita ngerosos si tabel pelanggan. Tabel petugas mi titik tabel. Kenapa aku pakai mi? Kenapa pakai mi? Di dalam form ini ada namanya tabel petugas. Nah, maksudnya di dalam itu maksudnya mi. Jadi tinggal panggil mi titik tabel. Oh, ada, tekan tab titik row. Ketika muncul row tekan tab lagi di keyboard, langsung muncul seperti ini. Dia ada di sheet berapa di si petugas sheet? Sheet berapa ini? Pakai rumus lain ini sheet 1 titik rank berapa petugas itu? Dari B9 ya. Karena datanya di B9, kolom headnya B. Pintar. Lanjut deh. Petugas tanda seru B9, bukan B29 ya. Itu namanya sabun mandi. Sampai K. Iya kah? Kada tahu pokoknya K itu. Sampai dengan titik 2. Kita pakai rumusnya ini ya. Dan ada 2 rumus. Kalau kemarin kan pakai sheet buka kurung ya. Nah, kalau aku langsung sheetnya di sini, berubah lagi rumusnya, enggak kayak gini. Jadi terserah kita mau pakai yang mana, yang penting kamu dapat logikanya. Rank B yang ada isiannya, kemarin yang paling atas B7 atau B8 kagak masalah, ya kan? Buka kurung, tutup kurung, titik N, buka kurung, SL down. Apa itu? Siapa sakit kepala? Tekan tab. Terus titik address. Mana address di sini ya? Oh, tekan tab lagi, buka, ambil dari external data. Titik 2 sama dengan true. Tutup kurung. Paham enggak paham belakangan. Nah, di sini kita tambah fasilitas biar nggak bermasalah apapun yang diketik ya. On error resume dot next, ini rumusnya. Jadi ketika ngefly, nah ini muncul otomatis Pak Le. Paham maksudku? Nggak paham Pak? Sudah, biar aja. Nah, tapi ini tetap nggak kelihatan ya? Nah, karena ini ketika ngefly baru kelihatan. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah ketika muncul baru double klik. Ketika di double klik ini, maksudnya ketika double klik, rumusnya itu pencarian data tadi mana Pak Le ya? Petugas form. Datanya nanti masuk ke sini kodenya, kode NIP-nya. Jadi bisa mencari data. Kan ini kayak gini ya. Ketika ini diketik langsung masuk P7, langsung namanya muncul. Ini kok enggak muncul? Coba kembali P7, siapa lagi namanya? Oh, Bucurai masuk ya? Aku yang beleng-beleng. Di sini double klik apa tadi? Apa tadi? Petugas
petugas cari form dot show. Itu aja rumusnya ya. Ini di double klik, rumusnya adalah kita ambil dari ini nih ya, repeat sub, atau aku ketik aja on error go to salah. Nah, ini rumus-rumus yang kemarin apa, looping pelajaran Visual Basic. Siapa yang ngajari kamu? Aku kah? Pak Rusli. Apalagi tadi? Tabel with apa? With petugas form ya. Di petugas form ID apa? Kode petugas kah apa di situ namanya? Kita lihat di sini. Ini apa namanya? NIP combo ya. Oke, katanya. Tuh ada lagi kata jelas benar. NIP combo titik teks ya kan, sama dengan ngambil data dari mi titik tabel petugas titik palui. Nah, baru di sini baru akhiri dengan n with, baru di sini keluar dulu unload mi, baru di sini ada lagi exit sub. Ini rumus baku ya, paham tidak paham belakangan, yang penting kamu cobalah mengerti, semua ini akan menjadi arti biar waktu yang mengisahkan. Kal munculkan pesan MSG box. Wah, hafal mati Pak Angga, pada lihat dari bawah ya kan. Kamu harus klik 2 kali dingai ya kan. Baru di sini PB informasi, baru di sini cari petugas. Apa maksudnya ini? Baru kita akhiri n subnya sudah ada ya. Nah, terus apalagi di situ ya, ini query close ya, perlu enggak? Enggak usah kah? Query close ini ngetik sendiri. Jadi ini kalau aktif kayak gini ya. Kalau ini aktif, sebentar, ini n subnya di sini. Nah, ini hapus. Salah, ini keterangan, lupa gua kasih tanda phantom. Ini rumusnya, munculkan pesan, and if. Nah, jadi ketika ini petugas formnya dijalankan, cari ya, klik ini muncul. Cari, klik ini muncul. Begitu ceritanya. Cari, nah, muncul. Harusnya double klik ya, bukan klik sekali ya. Nah, karena dia, nah, muncul kan? Silahkan pakai. Habis itu, nah ini kita ganti supaya dia double klik. Mana tadi? Ini ya. Ini kita ganti, pilih di sini, pilih double klik. Baru ini kita cut ke atas. Karena kalau klik sekali itu kurang enak rasanya. Harus klik 2 kali. Nah, jadi kalau di play di sini, cari, ya kan? Ini kan bisa fokus ya kalau klik sekali ya. Jadi kalau klik sembarang di sini, nah muncul, klik double klik muncul. Bisa ngikutin? Ini fokus pencarian data. Belum lagi nanti ada pencarian data yang aku klik di sini, cari di sini. Misalnya namanya Pak Sabri. Nah, Sabri langsung muncul Sabri aja. Ada yang seperti itu. Tapi sementara yang kayak gini dulu. Mau kapennya kamu? Mau. Ini kopi nih. Nanti aku kirim ke grup WA atau di plus disk? Ya sudah. Oke, aku cukupkan vlog dulu hari ini. Biar kamu lanjut yang bikin laporan induk.